Saya selalu mengingatkan kepada diri saya bahwa yang bisa diubah itu adalah hanya diri saya sendiri dan pola pikir saya dan aksi atau perilaku yang saya lakukan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang masalah percintaan gitu ya. Jadi di episode yang lalu, beberapa episode yang lalu, saya bercerita tentang masalah yang saya hadapi gitu ya. Dan di episode ini saya akan jelaskan masalah apa yang saya hadapi gitu. Jadi seperti yang kamu tahu gitu ya, kalau kamu ngikutin podcast ini, berlari itu udah menjadi hobi saya dan berlari itu menjadi kebiasaan baik, tetapi juga menjadi masalah bagi orang yang saya cintai, yaitu si cinta gitu ya. Jadi rutinitas saya setiap hari itu adalah bangun pagi, lalu lari, lalu pulang ke rumah, makan, sarapan, lalu kerja, lalu pulang. Kadang si cinta masih bangun, kadang si cinta udah tidur gitu ya. Dan kalau masih bangun saya ngobrol, kalau udah tidur ya saya harus langsung tidur karena saya tahu saya harus bangun pagi dan saya harus lari di pagi hari gitu ya. Dan ternyata itu membuat masalah gitu ya, membuat masalah di mana si cinta itu merasa saya tidak punya waktu untuk dia. Dan pada awalnya yang namanya manusia ya, mau sepintar apapun, mau sebijak apapun, mau membaca banyak buku apapun, ada ego yang masih tertanam, terutama pada diri saya gitu ya. Saya pikir waktu saya berlari itu saya gunakan ketika, maksudnya saya berlari ketika si cinta itu belum bangun atau si cinta itu sedang bekerja gitu ya. Jadi saya merasa saya tidak mengganggu waktu saya bersama si cinta gitu, apa yang si cinta masalahkan gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa saya sekarang gitu ya, saya mengingatkan diri saya, siapa sih kamu itu gitu ya, apa sih yang kamu pakai dalam hidup, atau apa tuntunan hidup apa yang kamu pakai gitu ya. Ketika tentu saja sebagai seorang stoik, bukan sebagai siapa-siapa gitu ya, sebagai manusia yang mempraktekkan ajaran stoicisme, saya berpikir lagi gitu ya, apakah saya benar ataukah dia benar gitu ya, ataukah si cinta benar gitu ya, saya tidak punya waktu untuk dia. Nah, kita di situ agak sedikit cekcok tuh, berantem gitu ya. Ya biasalah, orang berumah tangga gitu ya. Berantemnya sih nggak begitu serius gitu ya, cuman sedikit cukup membuat saya berpikir keras, ini gimana caranya biar tidak berantem dan bagaimana caranya saya benar-benar bisa menggunakan metode stoik gitu ya dalam situasi seperti itu gitu. Makanya lalu saya pikir ada quote dari Seneca gitu ya. Jadi ketika saya lupa dari Seneca atau dari Epictetus. Jadi
ketika ada orang yang menginsult kita gitu ya, insulting atau mengkritik kita gitu ya, kita tidak boleh tersinggung meskipun kita merasa benar gitu ya. Dan di situ saya mengingat quote itu gitu ya. Jadi ya mungkin saya sedikit tersinggung karena apa? Karena saya merasa kegiatan saya itu positif gitu ya, tidak tidak merugikan apa-apa gitu ya, tidak merugikan apa-apa. Bahkan saya merasa kegiatan tersebut itu membuat saya menjadi lebih baik. Ternyata ya tidak juga gitu ya. Saya mengingat bahwa benar juga sebenarnya apa yang dikatakan si cinta. Mungkin saya memang bukan mungkin. Saya sudah merasa bahwa saya tidak punya waktu untuk dia gitu ya. Tidak punya waktu untuk si cinta. Dan ketika ada orang yang menyinggung kita, maka kita harus berpikir gitu ya, apakah perkataan itu benar-benar menyinggung kita atau pendapat kita terhadap perkataan tersebut yang pendapat kita terhadap perkataan tersebut yang membuat perkataan tersebut itu membuat kita tersinggung gitu. Jadi saya berpikir, oh sebenarnya si cinta itu tidak menyinggung atau tidak menggoyah ego saya gitu terhadap kebiasaan saya berlari, tetapi dia mengingatkan bahwa hey, secara tidak langsung ya, dia tidak ngomong ke situ, tapi secara tidak langsung saya berpendapat bahwa hey, kamu itu punya hidup di luar hobi kamu loh gitu ya, di luar hobi kamu, di luar pekerjaan kamu, yaitu orang yang kamu cintai gitu. Makanya saya berpikir oke, saya merasa saya melakukan kegiatan itu berlebihan dan saya memutuskan untuk slow down dikit gitu ya, untuk ngerem dikit dan untuk mengatur jadwalnya gimana caranya saya bisa bersama si cinta di hari liburnya dia gitu ya. Dan kadang-kadang juga saya tidak membuat hari libur saya bareng sama si cinta gitu, dan itulah masalahnya. Jadi merasa dia nggak punya eh, nggak punya waktu dengan saya, dan saya tidak memberikan waktu untuk si cinta gitu. Makanya saya berpikir oke, ini saya yang berlebihan dan saya akan mengendalikan diri saya, karena saya merasa bahwa ketika saya memiliki kebiasaan lari itu ya, meskipun olahraga itu membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, tapi itu adalah, saya merasa itu adalah delusi yang saya pikir olahraga itu membuat diri saya baik. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang berlebihan, maka hal yang baik pun akan menjadi hal yang buruk gitu ya, menjadi hal yang tidak tepat untuk dilakukan karena berlebihan. Dan seperti yang Stoik ajarkan gitu ya, kita itu harus bisa mengendalikan diri kita atau hidup dalam moderasi gitu, dalam kesederhanaan atau dalam dalam moderasi ya, in moderation gitu. Kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tidak berlebihan gitu ya. Ketika kamu memiliki kebiasaan baik tetapi berlebihan, dan itu bukan menjadi kebiasaan baik tetapi itu menjadi kebiasaan yang buruk, karena kamu lupa akan tugas kamu di dalam hidup ini gitu ya. Karena itu adalah hal yang kamu sukai. Itu saya merasa lari itu adalah hal yang saya sukai, dan dan target yang kosong sebenarnya. Saya berpikir juga jadi itu adalah sebuah hal yang menjadi pleasure gitu ya. Itu juga sebenarnya bahayanya menjadi seorang stoik gitu ya. Karena dulu itu saya berpikir bahwa seorang stoik itu harus memiliki atau mencari, saya selalu mengajarkan juga gitu, mencari kegiatan yang sulit. Tetapi kegiatan yang sulit itu ketika kita melakukannya setiap hari, maka tidak lagi sulit karena kita sudah biasa melakukannya. Dan
secara tidak langsung kita menjadi ketergantungan gitu ya. Dan hal yang sulit sekarang adalah membuat ketergantungan tersebut itu berhenti. Jadi yang dulu itu kita melakukan sesuatu karena sulit, tetapi karena kita sudah melakukannya setiap hari gitu ya, saya sudah melakukannya setiap hari, hal tersebut menjadi mudah dan hal tersebut menjadi candu gitu ya. Dan itu adalah hal yang bahaya. Makanya dalam stoicisme itu ada keutamaan yang namanya disiplin atau temperance gitu ya. Dan disiplin itu memiliki arti bahwa kita harus melakukan dan juga kita tidak boleh melakukan gitu ya. Karena temperance itu memiliki banyak arti gitu ya, disiplin, menahan diri gitu ya, live in moderation gitu ya. Jadi jangan sampai apapun yang kamu lakukan sekarang gitu ya, dalam mempraktekkan stoicisme, selalu ingat dikotomi kendali gitu ya. Kamu tidak boleh memaksakan orang lain mengerti apa yang kamu lakukan, tetapi kamu harus mengadjust diri kamu, mengendalikan diri kamu untuk menjadi manusia yang lebih bertoleransi terhadap orang yang kamu cintai gitu ya. Jadi ketika orang yang kamu cintai itu menyuruh kamu berhenti, maka lakukan itu. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sulit untuk kamu lakukan. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya dan hidup berumah tangga saya sekarang gitu ya. Karena memang goal saya ketika saya memulai rumah tangga yang sekarang ini ya, saya ingin awet sampai nenek sampai kakek gitu ya, dan masih saling mencintai gitu ya. Dan kita tidak boleh memaksakan orang untuk mencintai diri kita sendiri, tetapi kita harus strict terhadap diri kita bahwa kita itu harus mencintai orang yang kita cintai. Jadi lakukan hal yang sulit karena cinta gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.